Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar, selamat datang di Ngobrol Aja Dulu. Hari ini kita dengan tema pembahasan program ketahanan pangan. Nah, kita hari ini kedatangan 2 tamu spesial. Padahal ada 3, tapi yang satunya katanya masih malu-malu sih. Oke, di sini ada ibu yang paling cantik ada di sebelah kanan dan ada yang bapak ganteng ini. Sebelum itu, gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh dong perkenalkan diri dulu ke para penonton setia yang ada di rumah ya ibu bapak ya. Kita pengen kenal lebih jauh nih sama ibu yang cantik dan bapak yang ganteng ini. Boleh langsung Bu? Ibu dulu? Boleh Ibu. Terima kasih. Halo, saya Bu Masruro. Saya selaku Kepala SMKN 1 Trawulan. Cukup. Oke, selanjutnya ada Bapak. Iya, perkenalkan saya Eko Heri Prihartono. Saya Kepala Kasih dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Mojokerto. Kebetulan yang menangani SMK di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto saat ini. Oke. Banyak bebannya Pak ya. Iya, PR-nya banyak. Iya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak menggali ya, yang mungkin nanti bisa jadi gambaran apa sih tadi program ketahanan pangan itu seperti apa. Nah, mungkin untuk yang bertanya mungkin boleh saya tanya sama Pak Eko dulu ya. Sebenarnya program sikap, mungkin bisa dijelaskan Bapak program sikap atau sekolah inovasi ketahanan pangan itu seperti apa? Iya, program sikap ini yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur merujuk pada nawacita dari Bapak Presiden mengenai hal ketahanan pangan, dan kebetulan teman-teman yang di bentar ya Pak. Jadi kebetulan untuk Dinas Pendidikan menerima dan menganggap bahwa ini program yang sangat bagus karena ketahanan pangan ini nanti yang akhirnya kita akhir tujuannya adalah bisa berswasembada pangan seperti di tahun-tahun 90-an kita sudah bisa berswasembada pangan, dan saat ini harus kita gali lagi apa yang bisa kita jadikan beberapa program-program nanti yang bisa mengakomodir dari ketahanan pangan itu. Nah, kebetulan gayung bersambut dari Bapak Aris, Kepala Dinas Pendidikan dari provinsi kita membuat suatu program yakni Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan. Jadi sikap ini merupakan ajang pembelajaran kita secara kontekstual. Nah, kebetulan juga di SMK di sini kita sendiri harus berbasis pada praktek. Nah, kebetulan dari cabang dinas sendiri itu juga membuat program unggulan juga, yakni One School One Product. Nah, ini pengembangan dari hasil pangan kita atau hasil dari produk-produk yang nanti sudah kita tanam dan hasilnya panen itu nanti akan kita kembangkan, kita olah juga menjadi bahan olahan yang nantinya akan siap saji. Dan ini sudah kita sampaikan pada waktu pertemuan MKKS SMK Kabupaten dan Kota baik negeri ataupun swasta pada tanggal 20 Januari di SMK 1 Mojokerto. Harapan kita nantinya program ketahanan pangan terutama di SMK Trawulan ini
karena mempunyai program keahlian dari pertanian. Nah, ini nanti bisa berkolaborasi dengan SMK 2 Mojokerto yang di sana ada pengolahan hasil pertanian. Dan ini nanti akan kita sambungkan sehingga suatu saat dari Mojokerto itu akan muncul produk-produk unggulan dari Mojokerto itu sendiri. Itu harapan kita dari program Sikap ini khususnya untuk SMK. Oke, jadi setiap sekolah nantinya hasil akhirnya adalah memiliki produk sendiri gitu Pak. Iya, Dan betul. sangat memungkinkan memang tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Eko tadi bahwa kita antar SMK pun juga berkolaborasi saling membantu untuk mewujudkan ketahanan pangan di situ. Oke, terima kasih Bapak. Jadi di sini berarti isu ketahanan pangan seperti apa sih Pak yang ingin dijawab lewat program Sikap ini? Ya, kita mengambil momentum bahwa satu, dalam kurun waktu akhir-akhir tahun ini, ya tahun-tahun kebelakang kemarin, kita masih banyak impor dari beras, kemudian pangan lainnya. Nah, untuk berswasembada, kita harus bisa menanam tersendiri. Kenapa demikian? Karena tanah kita itu sangat subur sekali. Kalau tidak kita manfaatkan, itu akan mubadir. Ya. Nah, khusus untuk SMK 1 Trawulan ini, harapannya ini nanti sebagai tempat riset dari hasil-hasil pertanian di daerah Mojokerto. Ya, kita juga sebenarnya dulu itu punya greenhouse dan situ nanti bisa dijadikan untuk taman edukasi. Nah, kemudian kita nanti juga akan mempersiapkan dari hasil-hasil pertanian itu setelah diolah menjadi produk tertentu yang bisa dipasarkan dan diterima oleh masyarakat. Kita akan menyediakan juga marketplace. Jadi nanti akan ditangani oleh anak-anak kita yang mempunyai jurusan digital marketing. Nah, itu nanti akan dijadikan satu marketplace yang nanti akan dikelola oleh anak-anak kita di SMK. Kemudian yang menggunakan itu juga anak-anak kita di SMK. Sehingga di situ nanti akan terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Sehingga pada waktu nanti kita ataupun anak-anak kita itu keluar dari sekolahan itu, minimal anak-anak kita itu nanti bisa berwirausaha sendiri, bisa membuka usaha sendiri dari hasil-hasil yang sudah dipelajari di SMK. Harapan kita ke depan seperti itu, dan kita juga kemarin sudah mencoba kerjasama dengan Pixel Studio yang di situ nanti akan mencetak konten-konten kreator. Nah, ini nanti akan kita sampaikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya ke depan anak-anak kita itu walaupun tidak bekerja secara formal, mereka di rumah itu sudah bisa bekerja. Sehingga tidak ada ceritanya anak-anak SMK itu menjadi penyumbang pengangguran. Itu ya, Bu ya. Siap Bapak. Kita beralih ke Bu Masrurah mungkin ya, menanggapi tadi dari penjelasan Pak Eko, mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Masrurah untuk persiapan atau kesiapan dari SMK Negeri 1 Trawulan seperti apa dalam program Sikap ini. Ya, terima kasih Bu Dian, Mbak. Nah, untuk SMKN 1 Trawulan di dalam penyiapan kita di dalam sekolah sebagai sekolah inovasi ketahanan pangan, saya kira untuk saat ini kita masih dalam proses persiapan untuk launching yang hari Minggu. Tapi selama ini kita sudah, saya yakin teman-teman semuanya sudah terbiasa dan mempersiapkan, sangat siap kan itu. Karena kita memiliki satu jurusan yang mana jurusan itu adalah tentang pertanian. Jadi di sini nanti juga saya sebagai kepala sekolah yang baru ini berharap ke depannya kita tidak hanya memiliki satu produk, tapi berbagai macam
produk seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, Pak Eko, tentang greenhouse. Kita fungsikan kembali greenhouse yang mana itu nanti bisa menjadi salah satu research Bapak. Mungkin nanti ke depan kami juga visi saya ke depannya menjadi tempat penelitian tentang pangan, tentang tanaman, tentang buah-buahan, dan juga sebagai wisata edukasi. Yang mana wisata edukasi ini kita bisa mendatangkan dari masyarakat sekitar, dari para pelajar, TK, SD, SMP, dan juga yang lainnya, masyarakat umum. Kalau mereka kepingin tahu tentang pertanian, tentang pangan, tentang pembibitan, pengkomposan, datanglah ke SMK Trawulan. Dan Pak Eko, saya juga kepingin nantinya mindset masyarakat se-Kabupaten Kota Mojokerto, ingat pertanian, ingat SMK Trawulan. Ya. Ingat kompos, ingat SMK Trawulan. Ini sebagai bentuk market kita kepada masyarakat, kan itu. Terus juga yang perlu saya sampaikan, ini kami rencananya juga selain greenhouse, ini nanti karena kita itu sebagai sekolah kejuruan vokasi, maka kan ada dikatakan tadi one product ya, tapi ini nanti ada beberapa produk Bapak, karena kami juga kedepannya untuk teaching factory yang mana di sini kita punya rencana ada showroom yang ada di depan sekolah itu kita manfaatkan. Setelah itu kita isi dengan produk-produk dari semua jurusan. Mulai dari pertanian, pembibitan, terus pengkomposan, juga dari produk-produk yang lain, misalnya KKLP, terus juga dari teman-teman ULW, promo tentang jasa wisata, terus juga dari pengelasan, misalnya menerima pesanan dari teman-teman TKJ tentang servis HP, servis komputer, teman-teman DKV. Jadi ini nanti akan kami pamerkan produk-produk dari anak-anak. Kan ini. Dan juga sekolah kita sudah sebagai sekolah yang non-blood Bapak. Itu dari situ juga jadi beberapa UPL usaha-usaha yang lain itu kita jadikan satu dan ini menjadi satu bentuk pusat teaching factory-nya yang ada di SMKN 1 Trawulan. Dan juga kita tahu bahwa daerah kita adalah daerah wisata dan ini perlu juga sosialisasi kepada UMKM atau dinas perindustrian atau mungkin suatu saat ada wisata ke Trawulan, kita ampirkan ke SMKN 1 Trawulan karena kita juga punya jurusan jasa wisata ULW. Ini kedepannya juga nanti dengan adanya teaching factory tadi akhirnya menaungi semuanya, semua bidang usaha yang ada di SMKN 1 Trawulan ini. Dan kembali lagi ke pertanian, jadi tidak hanya bidang pertanian saja, tapi kita bisa bekerja sama. Dan perlu diketahui Bapak, kemarin juga kami sudah melaksanakan kolaborasi antar jurusan, yang mana jurusan pengelasan, TP, itu bagian memperbaiki greenhouse. Sedangkan anak-anak pertanian bagian menanam. Lah ini kan sudah ada satu kolaborasi kan itu. Lah yang bagian PP yang broadcastingnya itu berarti dia juga bagian mempromokan nantinya. DKV bagian men-shooting. Lah ini kan ada satu kolaborasi antar jurusan yang cantik. Apalagi tadi disampaikan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Itu juga sangat bagus sekali menjadi satu program visi ke depan kita. Jadi yang tadi dikatakan bahwa yang namanya ada pengangguran, SMK itu menyumbangkan sekian banyak pengangguran, saya kira tidak ada yang nganggur malah anak-anak. Pastinya malah jadi wirausahawan semua ini nantinya. Karena kreativitasnya kan itu. Karena kreativitas kita. Gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk visi dari Ibu Masruro. Saya perwakilan dari siswi SMK Negeri 1 Trawulan mungkin sangat takjub ya Bu sama visi dari Ibu Masruro sendiri dan info yang disampaikan oleh Pak Eko ya. Mungkin kita kasih applause dulu untuk Ibu dan Bapak ini. Dari pembicaraan ini kita dapat banyak informasi dan juga akhirnya kita terbuka. Oh ternyata potensinya SMK sendiri itu besar sekali, terutama SMK Trawulan gitu Bu ya. Terkait dengan persiapan
program sikap tadi mungkin pasti ada tantangan kan Ibu ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan apa yang sudah baik di SMKN 1 Trawulan ini dan juga tantangan apa yang dihadapi Ibu Masrurah selaku kepala sekolah. Untuk persiapan program sikap ya, karena itu Bapak, untuk yang pertanian ini kebetulan itu miss semuanya, cewek-cewek. Jadi kalau ke lahan itu tidak ada cowok, tapi cewek-cewek tangguh ini. Kan itu. Yang pertama adalah tentang tenaga. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi. Karena Bapak Ibu guru semua walaupun bukan dari pertanian, kita itu kompak semuanya, saling membantu. Itu sebenarnya tenaga sebenarnya yang pertama. Terus yang kedua juga ya ini suatu anugerah, tapi juga suatu hal yang tidak bisa menjadi satu anugerah kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Karena lahan kita sangat luas, Pak. Kan itu. Lahan yang luas itu dibersihkan sini masih kotor sini. Nah, itu kan tenaganya tadi kan ya, yang kurang. Kadang itu tenaga kita. Kan itu. Jadi SMK Trawulan ini memang lahannya sangat luas sekali. Itu menjadi satu anugerah, tapi tantangannya karena kekurangan tenaga, akhirnya kita masih kurang saja, untuk kurang bersih saja rasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini pun sudah bisa kita atasi kan itu. Jadi yang namanya kendala-kendala itu bagi saya sudah tidak ada. Karena kita harus optimis kan itu. Stay positif kan itu. Tidak ada kendala. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya Ibu Bapak. Kita mau tahu dong kesan dan pesan dari Ibu Masrurah dan Pak Eko untuk SMK Negeri 1 Trawulan ini, Bu. Monggo dari Ibu Masrurah dulu. Kesan-pesan ya. Iya. Dan alhamdulillah saya selama ini sudah ada di sini selama 2 bulan, kurang berapa hari, Bu? belum 100 hari masa kerja. 1 minggu ya. Tapi kesan saya SMKN Trawulan ini punya satu potensi yang sangat baik sekali kan itu, dan juga kekompakan dari teman-teman, guru dan murid juga sangat baik. Jadi itu yang perlu kita kembangkan untuk kedepannya, sehingga nantinya SMKN 1 Trawulan ini menjadi lebih bagus, lebih berprestasi, dan juga bisa mengantarkan anak-anak untuk bekerja ataupun melanjutkan kan ini. Ini harapan-harapan saya nanti, pesan-pesan saya juga. Amin. Mungkin lanjut Pak Eko. Iya. Dari perkembangan selama saya di sini 4 tahun, SMK Trawulan ini ya stagnan, artinya dari beberapa PLT, kemudian dari Bu Kepala Sekolah, memang ada perkembangan yang pergerakannya kemarin dijadikan satu momentum, yakni penanaman dari pisang Calvendis yang kemarin menjadi ikonnya SMK Trawulan dan Mojokerto. Itu sudah ada pergerakan bagus. Nah, kemudian ada pergantian dengan Ibu Masrurah Kepala Sekolah ini lebih bergerak lagi, sehingga kalau saya hanya memantau ya dari tempat saya cabang dinas. Jadi dari bulan 1 Desember sampai akhir Januari ini berarti praktis 2 bulan pergerakannya sudah cukup luar biasa. Kita selalu memantau, bukan berarti saya pengen mengawasi terus, tetapi pergerakan-pergerakan itu akan kita jadikan bahan untuk membranding dari SMK Trawulan ini yang sebenarnya memang punya potensi besar, mulai dari jurusan tersebut. Cuma jurusan-jurusan tersebut belum melakukan satu kolaborasi, belum melakukan suatu interaksi, khususnya untuk yang keluar. Ya, setelah internal itu nanti bisa berkolaborasi, coba kolaborasi juga dengan yang eksternal. Nah, itu menjadi masukan kami. Kemudian kemarin mengenai greenhouse. Greenhouse itu suatu hal yang luar biasa sebenarnya, dan di Mojokerto itu tidak ada yang punya. Hanya di SMK 1 Trawulan. Nah, ini merupakan modal dasar kita karena di sini ada jurusan pertanian. Mengapa saya dorong terus untuk memperbaiki greenhouse? Sebenarnya kalau kita berbicara biaya,
biaya itu bisa besar, bisa kecil, tinggal relatif, tinggal kreativitas kita. Kita punya teknik kelas, kan gitu. Anak-anak kita ya sedikit diajarin rekoso bahasa Jawa nih, ya. Biar nantinya anak-anak kita itu tidak menjadi kolokan, ya, tidak menjadi kolokan, tidak manja. Sehingga kalau memang anak-anak kita itu sudah keluar dari SMK Trawulan, life skill-nya sudah kuat, ketahanan hidupnya sudah kuat. Itu harapan kita, sehingga tidak ada namanya anak-anak SMK itu anak-anak yang manja. Ya, itu harapan kami, dan ini nanti mungkin bisa ditindaklanjuti nggih Bu Mas Ruro dengan teman-teman, terutama Waka Kesiswaan, Waka Humas, dan manajemen pendukung lainnya, supaya kita mendidik anak itu tidak hanya di dalam saja, eksternalnya harus kuat juga. Itu pesan dan kesan saya ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebagai penutup ya, mungkin jadi program Sikap ini bukan hanya sekedar program untuk menyediakan makanan seperti itu, tapi sebagai ruang ya bagi anak-anak kita, terutama anak SMK, untuk bisa berinovasi, berkolaborasi, dan terus bergerak, yang mana akhirnya kita bukan jadi penyumbang pengangguran lagi, tapi mereka bisa menciptakan pencipta kerja, skill untuk berwirausaha. Oke, baik, sebelum kita tutup, terima kasih untuk Bu Mas Ruro dan Pak Eko sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Dan terima kasih untuk penonton setia yang ada di rumah. Nantikan episode Ngobrol Aja Dulu di minggu depan. Bye-bye semuanya.